wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa usulihim wa afurim asmila syekhina al-imam alhamdulillah dan summa ila syekhina al-alim summa ila al-habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi wa summa ila masyayikhina ustazina Ki Haji Abdul Hamid Husain wa usulihim wa afurahim summa ila Habib Abdurrahman al-Sakar summa ila Ahmad Rifai wa usulihim wa afurahim min Allah tagasya bi rahmah wa firwa wa yanfa'una bi aswarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Waqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amina. Qala man taraka as-saffal awwal makhafatan an yudayyiqa ala ahlihi ka an yakuna asanna aw ashrafa minhu faqama fi tsani a'tahu Allahu mithla thawabi as-saffil awwal min ghairi an yankusa min ujurihim syai'un. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang cerah ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan kita bisa bersilaturahim kembali di dalam majlis kita yang mulia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak mati kecuali husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena ini malam kita mendapatkan kemuliaan yang dikatakan sama Nabi, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min an yusalliya al-farqatin tatawu'an. Kita mendapatkan kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang mempelajari satu bab ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan, maka itu lebih afdol, lebih utama dari mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, jadi majlis kita ini lebih afdol. Jadi bagaimana cara kita menghidupkan waktu yang mulia, yaitu waktu antara maghrib dan isya, diantaranya dengan kita mengkaji ilmu. Ya. Nah, ini kemarin saya dihubungin lagi ya oleh Ustadz Lukman. Alhamdulillah bisa bersilaturahim lagi dalam momen yang sama. Mudah-mudahan bisa melanjutkan apa yang kemarin belum tuntas. Dikatakan di sini, man taraka shaffal awal, siapa yang meninggalkan saf pertama. Ya, jadikan kita ini kalau dalam sholat itu paling bagus saf pertama, ya. Nah, cuman ada lagi fadilah yang kedua. Sunnah bagi seorang jamaah tidak berdiri ketika qomat masih berlangsung, tapi disunnahkan berdiri setelah qomat selesai. Ya. Jadi kalau orang masih qomat, Allahu Akbar, asyhadu, belum diri itu belum. Sunnahnya intidhar, nunggu sambil jawab qomat. Ya. Sebagaimana orang azan, sunnahnya disuruh diam, insot, dengerin imam, dengerin muazin, dan jawab azan. Ketika selesai iqamah, la ilaha illallah, baru afdolnya diri, baru maju ke saf. Atau wakilah ada pendapat yang lebih lemah, kata ulama dalam kitab fikih, berdirinya ketika kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, nah baru diri. Jadi ada pendapat yang pertama mengatakan yang afdol yaitu ketika muazin selesai dari qomat.
Yang kedua ketika mengucapkan qad qamatis shalah. Terus bagaimana Ustaz? Ntar kita nggak dapat saf pertama. Makanya dari awal saf pertama. Awal datang jangan ngumpet di balik tiang, jangan disolat di belakang, tapi langsung solat ke depan. Ya, satu hari saya lagi sholat Jumat, kemudian muazin kan naik, Bilal naik, qomat. Saya duduk begini, dicolek belakang saya. Pak bangun Pak. Wah, belum ngaji kayaknya ini dia. Harusnya apa? Biarkan orang lagi pengen dapat sunnah kok. Kita kan nyimak qomat, ya. Bahkan kadang-kadang tuh ada orang begitu ya, lagi giliran qomat emang begini, bukan ngamalin ilmu, ketiduran dia emang. Ya. Nah kalau orang lagi qomat di nunggu duduk begini, nah biarin, ya. Kecuali udah la ilaha illallah masih begini, bunyi lagi, nah itu pules namanya ya. Tuh, ya. Yang kayak begitu ya bisa jadi wudhunya batal kalau duduknya dalam kondisi yang tidak menetap bokongnya. Ya, bisa dimengerti. Nah, jadi fadilah saf pertamanya begitu luar biasa. Sampai para sahabat mereka saling berebutan pengen saf pertama. Kenapa? Li'annahu saful malaikat, karena ini saf malaikat. Ya, paling afdol. Bahkan dalam kitab usulul fiqh, dalam kitab qawaid fiqhiyah, ya. Al-ithar fil ibadah mamnu, kata ulama. Catat nih para santri, teman-teman para jamaah semua. Al-ithar fil ibadah mamnu, mendahulukan orang dalam urusan ibadah itu nggak boleh. Jadi kalau ada misal kata orang nih celah kosong di sini, kita di belakang nih, makruh hukumnya nyuruh orang ke depan. Maju, makruh itu. Ya, fadhal silakan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada saf kosong kita nggak boleh nyuruh orang maju, kita yang maju. Kalau emang nggak mau maju, nggak usah nyuruh gitu. Karena mendahulukan orang urusan ibadah, hukumnya makruh. Ya, kayak sedekah kotak amal lewat gitu, nunjuk temennya. Ya. Isi lu isi, lah kita dulu isi. Ya, urusan yang namanya ibadah kita duluan. Ya, sama begitu juga orang wudhu, duluan gitu. Ya. Nah jelas ya. Jadi mendahulukan orang urusan ibadah hukumnya apa? Makruh. Termasuk ngisi shaf. Jangan nyuruh orang ngisi shaf sedangkan kita milih di belakang. Kecuali ada kecualinya. Satu, masalah imam. Nah kalau imam boleh, dorongan nggak apa-apa gitu. Ya. Karena imam ini masalah tanggung jawab berat ini jadi imam. Sampai saya punya guru cerita waktu beliau belajar di Arab. Ini kan kalau orang Arab mungkin tradisinya beda sama kita. Ada sebuah masjid kecil tempat mereka jamaah. Nah ini sesama mahasiswa biasa imam nih. Cuman gara-gara nih dua-duanya datang, akhirnya main dorong-dorongan kan begitu ya. Kalau di sini udah ada imam tetap nih ya, Ustaz Lukman, masya Allah. Kita doakan umur panjang, sehat, afiat ya. Ayo Fadol silakan. Yang atau gitu juga, ayo silakan antum. Kata yang itu, ya antum main antum-antuman ini. Akhirnya main dorong-dorongan, akhirnya yang maju orang hitam jadi imam. Yang nggak disuruh malah maju. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara ini main dorong-dorongan begitu. Terus bagaimana saat caranya main dorong-dorongan yang benar, yang sesuai dengan salaf? Nah ini dia, dorong-dorongannya 3 kali. Jadi kalau 3 kali, Fadol. Yang pertama basa-basi. Ingat ya, kalau ada orang nyuruh kita, imam apa kayak itu minum, biasanya yang pertama basa-basi. Minum Fadol, jangan langsung diambil itu. Orang Indonesia ya, basa-basi. Ada suatu hari imam datang, ada ustadz muda, Usmu namanya Usmu. Ustadz Fadol, oh iya siap, langsung aja takbir, Allahu Akbar. Rapi sholat, nih ustadz yang sepuh marah. Ustadz muda dah, baru disuruh jadi imam aja mau ngaji. Nah ini kejadian begitu. Jadi kalau orang kita biasanya gitu ya, sampai berapa kali tuh? 3 kali. Kita punya guru misal kata nih, guru kita nyuruh, fulan minum, guru yang nyuruh. Saya mau tanya, perintah guru wajib apa enggak? Wajib. Tapi kan adab, masa kita minum punya ustadz? Tolak. Boleh, enggak guru antum? Enggak minum, silakan minum, kata gurunya 2 kali.
Enggak guru, antum aja. Enggak, minum. Nah, 3 kali berarti wajib kita minum. Karena beradab di saat guru sudah nyuruh 3 kali, udah enggak adab lagi namanya. Jelas ya? Sama kita disuruh jadi imam 3 kali. Fadol silakan. Enggak guru, udah maju, saya lagi serak. Enggak guru, syukuran. Antum maju. 3 kali udah maju. Itu caranya. Ya. Jadi kalau belum disuruh 3 kali, namanya mungkin masih basi. Jangan kayak orang kita gitu, kalau kita lewat rumah tetangga kita manggil kita dah. Ya Pak, mampir Pak. Datang nggak? Biasanya gitu ada yang datang gitu. Pas datang, Bapak ngapain? Nah tadi kan disuruh ke sini. Sekarang nanya ngapain deh? Itu. Nah itulah kebiasaan kita, makanya kita kudu paham. Ya. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika Abu Hurairah disuruh minum susu sama Rasulullah. Kata Rasul, ya Abu Hurairah minum. Abu Hurairah punya adab. La ya Rasul, antum yang minum. Enggak, Abu Hurairah ente yang minum. Sampai 3 kali. Akhirnya Abu Hurairah minum, padahal Rasul belum minum. Keluarlah kaidah oleh ulama al-amr ya, al-amr muqaddam alal adab. Ya. Imtithalul amr, ngerjain perintah ya didahulukan daripada adab. Gitu. Ahyanan kadang-kadang juga sebaliknya. Ya adab didahulukan daripada perintah. Jadi ini kaidah bisa bolak-balik. Ya. Nah tadi ya, jadi kembali lagi ke pokok pembicaraan kita. Jadi kalau ada orang nyuruh kita untuk ibadah tadi ya, kita menyuruh orang lain mempersilakan untuk ibadah, sedangkan kita bisa, itu hukumnya makruh. Kecuali tadi masalah imam, masalah azan, masalah ngajar, itu boleh. Gitu. Nah tapi dalam urusan selain ibadah ini disunnahkan. Selain ibadah, contoh minum. Kita sering dibagi aqua kan kalau tahlilan kan. Biasanya tuh orang kelihatan karakternya pas pembagian aqua. Karakter ya pelit gitu. Dikasih, diumpetin. Diambil lagi, ditaruh depan tuh, ngambil atu dia. Ya. Ada karakter baik, dia pokoknya ngasih aja, ngasih mau dapat apa enggak urusan belakangan. Yang terakhir sedang ini, ya penyelamat, tipe penyelamat. Ditaruh dulu atu, dah sisanya aman dah. Kalau udah atu udah aman, berarti yang lain udah aman udah tuh ya. Ya kayak berkat gitu ya. Kita dikasih berkat. Ya. Biasanya ngasih orang lagi apa diamanin dulu. Biasanya kita amanin dulu, itu tipe penyelamat begitu tuh ya. Nah, padahal tadi sunnahnya, afdolnya kalau dikasih berkat, udah bagi yang lain aja. Mau dapet kek, mau enggak kek, itu takdir dari Allah. Kalau memang rezekinya dah dapat. Saya pernah suatu hari ikut maulid, rapi maulid. Kita kan biasa para ustadz dibagi berkat. Sering saya tinggal. Kenapa saya tinggal? Pertama, berkatnya berat. Isinya beras, minyak, sembako. Yang kedua, tangan lagi sakit. Udah saya tinggal aja dah. Emang karena rezeki itu sampai rumah tuh berkat di rumah itu. Itu berkat di mana? Di rumah, karena rezeki nggak kemana. Coba praktekin, ada tahlilan nggak ntar di sini? Nah belum ada, ntar ada tahlilan, cobain gitu. Cobain Pak nanti ya. Jangan ambil berkat, jangan. Pulang aja. Pas pulang berkatnya nggak ada. Gitu. Emang belum rezeki berarti namanya. Ya. Nah jadi tadi urusan masalah selain ibadah orang duluan. Urusan ibadah kita duluan. Itu jangan dibalik. Urusan makan dah, urusan berkat dah kita dulu dah, selamatin dulu. Urusan ibadah lu aja. Ini orang nih kadang-kadang begitu. Bukan jamaah sini, masya Allah luar biasa. Jamaah sebelah tuh, kampung yang satu tuh. Ya. Maka dikatakan di sini ada orang yang meninggalkan saf pertama. Ini adab ya. Karena ketika dia masuk kok sempit nih. Ada ustadz ternyata baru datang. Saf pertama, wah jadi sempit, dia mundur, maka orang itu akan mendapatkan pahala saf pertama walaupun berada di saf kedua. Tuh. Jadi artinya apa? Kalau memang ada orang tua yang pengen dapat saf pertama, maksain diri, kita yang masih mudaan lihat nih orang tua nggak bisa kita kalahin, mundur mendingan. Ya Rin nggak apa-apa yang tua maju. Insya Allah karena kita niatnya di saf pertama dapat pahala saf
Pertama. Dua lagi pahalanya. Pertama pahala adab, dan yang kedua pahala kita dapat pertama innamal a'malu binniyat. Ini yang jarang orang sekarang tahu nih. Ya. Kadang-kadang ada orang maksain kan gitu ya, udah nyari sop depan, ya, udah sempit, didesak-desekin. Kita nih kalau contoh ya kayak saya gini kan, kalau badan kayak saya sebenarnya sedang ini. Ada orang badannya besar, ya, badannya gemuk. Itu kalau tahiyat tuh suka kadang-kadang ya nimpa badan orang. Nah ya, ini adab juga. Satu, yang pertama, kalau kita merasa kalau kita tahiyat nimpah badan orang, maka pertama cari posisi paling kiri, karena nggak ada yang kita timpa kecuali tembok. Pernah kejadian saya sholat, sebelah saya orang gede banget. Itu Big Show, itu pemain Smackdown tuh kalah gedenya, gede banget. Dia pas tahiyat begini, itu kaki saya keinjek. Sepanjang tahiyat kaki keinjek ame betis-betisnya. Jadi begini banget nih, Masya Allah ya. Padahal kalau kita tahu adab, nggak mesti duduk miring. Walaupun miring sunnah, tapi duduk iftirash untuk menjaga orang yang di sebelah kita itu lebih sunnah lagi ya. Jangan sampai kita ngerjain yang sunnah tapi di sisi lain kita ngerjain yang haram. Nauzubillah min zalik. Lah syukur sebelahnya saya masih kuat. Lah coba aki-aki itu yang kakinya udah rapuh itu, ya, bisa pas lahir beletak aja tuh. Kok bunyi sebelah dah itu, ya. Sama halnya kita sholat nih, masalah ngerapetin saf, ya. Ustadz, bagaimana hukumnya merapatkan saf? Sunnah, bahkan termasuk sunnah al-mahjuroh, sunnah yang banyak ditinggalkan orang, yaitu merapatkan saf. Siapa yang ngomong? Yang ngomong Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasihatud Diniyah. Beliau katakan merapatkan sunnah termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Nah cuman kita mesti tahu adab orang merapatkan saf. Ini yang penting. Jangan berdalil, wah ini kan sunnah. Ya, emang sunnah nggak ada adabnya? Sunnah ada adabnya. Ya. Kita puasa aja nih, kita puasa Senin Kemis, ada adabnya. Apa adabnya? Jangan banyak ngomong sama orang. Emang nggak boleh ngomong? Coba ente ngomong sama orang, bagaimana bawa mulut kita? Cakep itu. Lagi malam sahurnya kebuli, kan jengkol malamnya. Jala haula wala quwata itu. Pas ngomong assalamualaikum pakai warah, Masya Allah. Udah ada asap-asapnya tuh, Allah karim. Itu rasanya gimana? Wallahu. Makanya kenapa sih Allah bikin kalau orang puasa mulutnya bau, agar nggak banyak ngomong sama orang. Nah, jadi kembali lagi, mengerjakan sunnah juga harus ada adabnya. Nah itu adab tadi orang sholat jamaah. Yang pertama sunnah, kalau orang sholat berdiri, jarak antara kanan dengan kaki kiri adalah sejengkal. Nah ya, sunnah ya. Jarak antara kanan dan kiri sejengkal, ini sunnah. Jadi nggak sunnah aktar min dalik, lebih dari itu nggak sunnah. Terus bagaimana? Kalau kita pengen merapat ke orang, satu, rapetin ke orang yang mau dirapetin. Ya. Kalau yang nggak mau jangan. Ada orang kita rapetin kakinya minggir, kita rapetin kakinya minggir. Ya, dikesel yang dirapetin, diinjek kaki kita. Jangan. Kalau pengen ngerapetin sah gitu kan ya. Yang kedua, nggak mesti kaki yang rapet, yang penting tangan cukup. Kan kadang gitu ya, kita kalau sholat kadang kaki nggak rapet, tapi tangan kena, cukup udah. Ya, nggak mesti kaki. Coba antum kalau kaki pas sujud rapet gak kakinya? Enggak. Gitu. Makanya nggak mesti rapet semua. Rapet di sini maknanya majazi, bukan hakiki. Maknanya apa? Majazi. Ada yang bilang, wah kudu rapat pundak ame pundak, lah repot kayak ngatu jangkung yang ngatu kontet, nggak nemu pundak di begini gitu lah kan kagak mungkin ya. Nah jadi makna rapatkan ya itu maknanya majazi ya. Maka dalam hadis ya dikatakan kana ahaduna, kata Sayyidina Anas, ada salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kaki dengan kaki temannya. Ini kata dalam hadis, kata Sayyidina Anas. Jadi ketika Nabi lagi sholat, Nabi bilang, rapatkan saf kalian.
Jangan sampai Allah cerai-beraikan hati kita. Nah, salah seorang sahabat ngedenger tuh hadis, langsung dirapetin, kaki ketemu kaki, pundak ketemu pundak. Tapi kata ulama, salah seorang. Banyak apa dikit? Dikit. Berarti ini perbuatan sahabat bukan? Sahabat. Semua enggak? Enggak. Sehingga ulama menyatakan bahwasanya nempel yang benar-benar nempel adalah mubah. Ya. Kenapa? Karena bukan pekerjaan kebanyakan sahabat. Kebanyakan sahabat pahamnya yaitu rapat dalam artian majazi. Gitu. Coba kalau saya bilang, ya, jamaah ngaji semalam rapat-rapat begitu. Apakah nempel dengkul ketemu dengkul? Enggak. Tapi bisa bilang rapat gak? Iya. Jelas paham ya? Jadi rapat di sini bukan maknanya bukan nempel, tapi deket. Kan kadang ada orang sholat pilih-pilih saf. Ini kenyataan ini. Datang di masjid Al Hidayah, yang kosong cuma saf kanan, dilihat nih, lah ada dia tuh. Dibikin saf baru, ya Allah. Saf masih kosong dibikin saf baru. Saking ogah banget sebelahan sama orang yang digedek. Lah itu masih mending ada yang pindah masjid. Udah masuk keluar lagi. Imamnya dia, gue keluar tuh, ya Allah. Sempit banget dunia kalau kita punya penyakit hati itu. Justru kata Nabi, kalau pengen hati umat muslim bersatu, jangan pakai pilih-pilih saf. Jangan pakai pilih-pilih orang yang di sebelah kita. Bahkan tadi rapatkan saf, karena merapatkan saf insya Allah akan rapat juga hati kita itu. Nah, jadi kembali lagi tadi, ya, merapatkan saf juga ada adabnya. Tadi kaki sejengkal tuh, ya. Yang kedua tadi enggak rapat dalam artian rapat tapi deket maknanya, ya. Yang ketiga, kalau kita pengen ya sholat yang benar, yang saf, nah perhatikan kalau bisa mazhab apa atau aliran apa yang di masjid tersebut, gitu. Kadang mohon maaf ya, kita sholat suka keganggu. Pas sholat Allahu Akbar, ada yang garuk-garuk, garuk sini, garuk jenggot semua, baju digaruk-garuk, kan gitu. Nah ini dia nggak beradab. Dalilnya apa? Wah boleh bergerak dalam mazhab Hanafi, boleh lebih dari 3 kali katanya. Ya betul, tapi kan nggak khusyuk jatuhnya. Ya, kalau kita sholat terus kita garuk-garuk, udah nggak khusyuk, udah nggak ada adab. Ya. Orang yang sholat juga keganggu tuh ya. Sama orang sholat, ini masalah mazhab sih ya. Cuman kalau bisa kita pindah mazhab dikit nggak apa-apa lah, ngormatin orang. Ya. Dalam mazhab ada orang sholat gitu tuh, ya, gerak-gerak. Yuharrik. Ada dalam mazhab ada, ya. Walaupun wallahu alam makna aslinya seperti apa, tapi dalam hadis Nabi yuharrik, menggerakkan telunjuknya. Sehingga ada orang yang memahami bahwa menggerakkannya begini. Kalau kita mazhab Syafi'i, makna menggerakkan dalam hadis adalah yuharrik. Kalau dalam ilmu shoraf, harroka, yuharriku, tahrikan, tahrikatan, tahrokan, tihrokan, muharrokan, fahuwa muharrikun, wadhaka muharrokun, harrik la tuharrik, muharrokun, muharrokun. Maknanya ya fi'il sulasi mazid. Maknanya fi'il sulasi mazid, tapi bermakna mujarrad. Jadi makna menggerak-gerakan di situ maknanya menggerakkan sekali. Ini kalau yang buat punya ilmu shoraf paham pasti. Jadi ada fi'il kata kerja yang disebutkan berulang-ulang yuharik, tapi yang dimaksudkan adalah sekali. Itu menurut mazhab kita. Sehingga Imam Syafi'i mazhabnya cuma asyhadu alla ilaha illallah. Tuh. Soalnya pernah kejadian ada orang tua sholat goyang-goyang tangannya. Gak lama, ini kisah nyata ya. Gak lama kucing kecil, tahu kucing kecil kan? Apalagi oren tuh, kucing oren tuh. Datang kucing kecil, emang nggak boleh lihat barang gerak-gerak gitu, digigit tangannya, digigit. Ya. Dalam artian nggak salah, nggak orang begini nggak salah. Ya. Selama yang digerakin telunjuk, bukan apa? Ya? Bukan jempol, bukan yang lain, gitu. Masih bener gini, gitu. Tapi adabnya kita coba perhatikan tuh ya. Nah, jadi tadi kembali lagi pentingnya adab dalam ibadah. Jadi urusan masalah ibadah nggak boleh tuh kita duluin orang tuh ya. Tapi urusan yang lain boleh tuh.
Qala Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, berkata Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Ini ulama Bogor. Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir. Silakan searching di Google. Itu ulama yang pernah diundang sama Soekarno nggak mau. Diundang sama Soekarno nggak mau. Kenapa? Namanya ulama. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Mizan Al-Kubra dikatakan al-ulama warasatul anbiya malam yukhalid bihi sultan. Ulama adalah pewaris Nabi selama belum bergaul sama penguasa. Ya. Kalau udah gaul sama penguasa bukan ulama. Ya, begaul nih beda. Ame diundang beda Kalau begaul masuk. Nyampur namanya. Yukhalid. Yukhalid maknanya bercampur. Kalau man undangan, dimintai doa, dimintai fatwa bukan. Apalagi nasihatin, datang beda lagi ceritanya ya. Banyak ulama-ulama kita datang ke istana nasihatin pemerintah, itu nggak masalah. Tapi kalau ini yang begaul, nah sehingga beliau nggak mau nih diundang sama Soekarno, nggak mau. Sampai suatu ketika maksa juga, akhirnya beliau datang ke istana Bogor karena dekat. Ya, Empang ame istana dekat. Datang beliau. Ketika datang ditanya gitu, Habib mau apa? Ya. Kalau Habib mau apa, saya penuhi permintaan Habib. Masya Allah. Soekarno minta doa nih. Tapi Soekarno juga ngasih tawaran. Habib mau apa? Mau pinta, mau mobil, mau apa, mau rumah. Kalau kita minta apa? Rumah kalian enak di Bogor, adem. Di puncak gitu ya. Lah presiden yang nawarin kan. Lumayan kalau kita liburan ke puncak adem. Ya. Ayo kita bacakan suratul Fatihah ini. Saya punya guru buka pesantren di Cianjur, tadi rumahnya roboh. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, rezeki yang berlimpah, dan juga santri-santri Allah beri keselamatan. Ala hadihinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi barusan dapat kabar ya, Cianjur sedang berduka. Berasa enggak tadi sini gempa? Ya. Nah itu ya. Jadi minta di Bogor. Ya kalau kita gitu minta di Bogor. Nah, enggak. Habib cuma satu kata Habib. Aneh cuma minta atu. Wah nih kata presiden ada juga nih atu nih. Apa Habib? Jangan undang aneh lagi. Allah karim, masya Allah ya. Jangan diundang lagi. Tuh. Inilah ulama akhirat ya. Nggak nyari panggung. Mereka nggak nyari dunia, nggak nyari jabatan, nggak nyari papan, cuman satu, dah tuh niatnya silaturahim udah ke presiden. Sisanya jangan undangannya lagi. Nah, ini dia. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Kana salafuna ridwanullah alaihim yuqaddimun al-akbar sinnan fil masyi. Adalah para salaf kita, para pendahulu kita. Mereka selalu mendahulukan orang-orang tua dalam urusan jalan, majelis, baca Fatihah. Tuh, urusan itu orang tua duluan. Apa tadi? Jalan, urusan majelis, dan urusan baca Fatihah. Ya, makanya kemarin waktu acara Maulid, selesai acara MC naik. Saya dipinta buat doa. Saya merasa umur saya masih muda, masih banyak yang tua-tua. Ya mungkin pengurus nggak tahu ini, nggak paham. Saya bilang yang namanya orang doa yang paling afdol, yang paling tua. Paling afdolnya baca Fatihah, tawasul yang paling tua, itu yang paling bagusnya gitu ya. Tapi kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, nah ini dia, termasuk daripada kaidah salaf, tidak didahulukan anak kecil atau orang yang muda dari yang besar kecuali 3 tempat. Jadi yang muda boleh maju, yang tua nggak apa belakangan, pada 3 tempat. Apa itu? Fil imamah, urusan jadi imam. Yang muda boleh maju. Tuh. Nggak kenal usia. Hati anak umur 6 tahun jadi imam, emang fasih, baca Qur'annya hafal dan sebagainya, rukun syaratnya terpenuhi, boleh jadi imam. Sah. Walaupun belum balik. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Qur'an, 9 tahun hafal Muwatta, bagaimana coba? Ya. Imam Bukhari radhiyallahu an mengarang Sahih Bukhari umurnya 16 tahun. Kira-kira kita 16 tahun lagi apa ini? Nah, lagi main Mobile Legends anak sekarang.
16 tahun ngarang Sahih Bukhari yang kita baca tuh sekarang. Bahkan kitab Sahih Bukhari disyarah lebih dari 100 ulama yang mensyarah itu kitab, subhanallah. Nah, jadi ya dalam urusan imam, anak bocah boleh jadi imam. Ya. Makanya ya zaman dulu begitu, ya nggak kenal yang namanya usia kalau masalah imam. Para salafun saleh kita dahulu, orang-orang zaman dulu, mereka kalau pengen nangis, pengen mendapatkan kehusyuan, mereka datang ke seorang anak kecil kayak begini nih, baca Quran. Pas dibaca Quran, orang-orang pada menangis karena suaranya indah. Siapa itu? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kecil. Ya. Jadi kalau urusan imam, anak muda boleh, jangan yang tua mulu ya. Ini kadang-kadang kita yang tua mulu dah, regenerasi yang muda-muda silakan ya. Bukan di sini, di sono no. Di musola sebelah no. Ya, kampung saya banyak begitu. Ya, di sini imamnya Ustaz Lukman tuh yang muda-muda, maju yang muda tuh, regenerasi. Bahkan di kampung saya ada ustadz nih cakep nih, didikan beliau. Suatu hari ini ustadz punya murid banyak nih, guru murid-murid pengajian Qurannya. Disuruh muridnya maju, ente maju. Kata muridnya, guru, kenapa saya yang maju? Kan antum bagusan, antum kan guru aneh. Nah ini pelajarannya. Kalau gua maju nggak ada yang berani nyalain. Kalau lo maju salah, gua yang nyalain. Subhanallah, luar biasa. Nih ulama, masya Allah. Ya. Bener gak begitu? Lah kita yang namanya orang tua, ya Allah, mau nyalain, bagaimana mau nyalain? Nggak berani kita. Ya. Ada yang baca. Ijajul jilatil. Nah ini ya. Ada yang masih ngalamin, masih ada yang ngalamin. Alhamdulillahirabbil ngalamin, insyaallah. Masih ngalamin aja. Ya. Nah, kalau model guru kayak begitu kan cakep, guru belakang. Imam salah, habis sholat tegor. Kalau salahnya khofi masih maklum. Ya. Salahnya jali yang parah, nah itu dikasih tahu. Ya. Kadang-kadang kan orang imam pengen baca yang aneh-aneh, dia kadang-kadang dia baca di wasol-wasol. Ya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas, kan gitu wasolnya. Dinas itu yang benar. Dia pengen coba wasol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas. Itu salah udah. Wasolnya salah. Kalau mau wasol enggak begitu. Karena ihdina itu hamzahnya hamzah wasli. Kalau ada huruf sebelumnya hamzahnya hilang. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Karena hamzahnya hamzah wasli, hamzah fi'il amr. Ya. Nah, itu yang mondok tahu dah insyaallah ya. Kalau enggak kita angguk-angguk aja, paham, sok-sok paham aja enggak apa-apa gitu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan anak kita jadi ulama, amin. Jadi yang pertama masalah imam tuh, anak muda boleh imam. Silakan yang muda imam. Yang kedua ngajar, nanti ngajar. Urusan ngajar siapa aja boleh. Mau tua boleh, mau muda boleh, udah kawin boleh, belum kawin boleh. Karena pernah kejadian waktu itu saya punya guru cerita pulang dari Mesir. Ya temennya nih pulang dari Mesir. Tahu Mesir? Hah? Mana? Condet belok kiri tuh. Mesir, dari Mesir. Pas lagi pengen khutbah kan besok ngobrol sama pengurus kan. Ustadz dari mana? Oh saya dari Kalibata Pulo. Udah nikah Ustadz? Belum. Wah makruh tuh katanya gitu. Belum. Dibilang apa? Makruh. Nah ilmu dari mana ini? Ya. Kok orang belum nikah khutbah makruh? Lah bagaimana ceritanya ini? Makruh gak? Enggak. Cuman orang kita ini beranggapan orang kalau belum nikah itu ibarat ayam belum ada pasangannya. Ya. Masih ngayap sono, ngayap sini begitu ya. Makanya kalau orang mau khutbah, kawin dulu biar nafsunya udah ada yang megang. Ya kadang-kadang kan begitu ya, orang kalau masih muda ya Allah habis turun khotib, habis bilang ya ayuhannas ittaqullah, turunnya sama cewek. Nauzubillah min zalik. Makanya cariin bini dulu. Gitu. Maksudnya orang-orang sini.
Padahal dalam kitab fikih nggak ada itu, nggak ada. Sama kayak di kampung saya dulu, zaman dulu nih, imam ya kalau keluar rumah main atau kemana pakai celana pendek besok nggak boleh jadi imam lagi. Ya, ini standar orang dulu, masya Allah. Nah kalau standar ini dipakai sama orang kita sekarang lah, gak ada yang mau jadi imam ini. Ya. Makanya kita kalau diangkat jadi imam, diangkat jadi khotib, diangkat jadi guru, udah mulai dah tinggalin dah hal-hal kebiasaan buruk kita. Satu itu amanah, yang kedua mantesin muruah namanya. Ya. Enggak pantas banget imam maghrib di imam, isya di imam, malamnya main catur, mau orang kan nggak pantas gitu ya. Walaupun main catur nggak masalah, cuman kan mainnya ini pakai celana pendek lagi, ada mana yang rokok tangan kanan, kan rokok sunnahnya kok rokok sunnah jadinya nggak. Kalau masih belum ninggalin rokok, jaga jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, karena untuk melaksanakan perbuatan yang makruh pakai tangan kiri. Termasuk nih buat ibu-ibu nih, buang sampah jangan pakai tangan kanan. Nih kadang kita nenteng sampah tangan kanan, makruh hukumnya. Tangan ngangkat sampah tangan kiri, buangnya tangan kiri. Jangan pakai tangan apa? Tangan kanan. Kadang-kadang ngangkut bungkus sampah pakai tangan apa? Tangan mulia ini. Dengan tangan ini kita megang Quran. Dengan tangan ini kita salaman sama ulama. Dengan tangan ini kita pakai salaman sama guru-guru kita. Bahkan Sayyidina Utsman ketika salaman sama Rasulullah, beliau katakan, saya nggak pernah cuci tangan saya ini. Nggak pernah saya megang kemaluan saya ini. Nggak pernah saya megang yang buruk-buruk setelah saya salaman sama Nabi. Itu luar biasa. Adabnya ajib ya. Jadi kalau buang sampah usahain tangan apa? Tangan kiri. Kalau nggak kuat dua tangan nggak apa-apa dah. Uzur, namanya uzur. Tapi kalau masih kuat, kalau masih bisa cuman nyomot doang, usahain nyomot tangan kiri itu. Usahain ya. Emang kalau belum biasa ya lupa. Ntar nih pulang nih ada sampah, comotin tangan kanan lagi gitu. Karena memang belum dibiasain. Berapa hari start kita ngebiasainnya? 40 hari. Lama. Untuk menjadikan suatu perbuatan habit jadi kebiasaan 40 hari prosesnya. Minum tangan kanan belum 40 hari, belum biasa. Kadang-kadang refleks minum tangan kiri. Tapi kalau sudah 40 hari kita istiqomahkan, kita ingat-ingat, insya Allah berubah. Masuk masjid nih, tadi yang masuk masjid kaki apa tadi masuk? Yakin kanan? Apa lompat dua-duanya gitu? Kalau emang udah biasa kanan dan pakai doa Allahumma gfirli dunubi waftah li abwaab rahmatik, insyaallah akan terus kanan gitu. Nah jadi kembali lagi ya, urusan ngajar yang muda boleh. Makanya Imam Nawawi ngajar masih muda. Imam Syafi'i 13 tahun nih, seumuran gini. Saya mau tanya nih, umuran bocah begini gede kecil nih? Kecil, baju hijau nih ya. Yang doain santri kita nih, namanya Didi, amin ya. Semoga jadi ulama di masa depan, amin. Nih umur 13 tahun jadi ustadz, jadi kiai, ceramah ngajar di begini. Nah kalau orang kita nih 13 tahun ceramah, dia lagi bocah lu suruh naik. Lah masih hijaunya gue tahu banget, masih kecilnya gue tahu banget tuh. Kan orang kita kadang-kadang begitu. Ya ibarat kata pohon belum berbuah udah mati tuh. Makanya nggak apa-apa ya, kasih kesempatannya anak-anak muda. Ya nanti kultum Ramadan satu tampilin yang bisa ceramah. Ya, imam tampilin nggak apa-apa. Sholat sunnah ini, ya, sholat sunnah, kecuali sholat wajib jangan. Kalau memang belum banget bisa tuh. Yang ketiga masalah fatwa. Nah minta fatwa termasuk sama. 3, anak muda boleh duluan dari orang tua. Yang pertama masalah imam. Yang kedua menjadi guru ngajar. Yang ketiga berfatwa. Apa dalilnya berfatwa? Itu banyak para salaf kita. Termasuk Imam Syafi'i berfatwa dalam usia 13 tahun. Udah menjadi mufti di zamannya. Tuh, ya. Lalu kemudian dikisahkan di sini, kana mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khashabil asal. Adalah mimbarnya Nabi terbuat ya dahulu dari pohon korma. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya afwan, dahulu Nabi kita Muhammad SAW kalau khutbah tuh pakai pohon korma. Jadi Nabi senderan di pohon korma ya. Nah kemudian ada seorang namanya Bakum Ar-Rumi. Namanya siapa?
Bakum Ar-Rumi. Itu membuatkan buat Nabi mimbar. Ditanya Ami Bakum Ar-Rumi, ya Rasulullah, mau gak engkau saya bikinin mimbar buat engkau tempat berdiri agar orang kelihatan? Kan jadi jamaahnya udah banyak. Rasul kalau nyender doang di pohon korma, orang taunya pohon kormanya doang, nggak kelihatan jelas. Akhirnya Rasul dibikinin mimbar, dan mimbarnya Nabi bentuknya tangga 3, 1, 2, 3 undakan. Itu mimbar di zaman Nabi. Ya, sekarang masih ada juga. Kalau gini, ini bukan begini, tapi di depannya dibuangin. Ya, tapi nggak masalah, pakai depan begini ya. Ini pakai depan begini boleh, karena pernah kejadian ada ustadz depannya ngeblong, megang tiang, megang tongkat. Karena grogi, tongkatnya jatuh, nimpa aki-aki, kena palanya. Namanya orang lagi grogi atau apa kan gitu ya. Ya, makanya kalau khotib ya, kalau bisa nih buat para khotib yang atau nggak calon khotib, kalau bisa ya, kalau kita pakai teks ya, teksnya di di staples. Kalau bisa nggak usah pakai teks kalau bisa, karena kejadian lagi imam lagi khotib lagi khotbah, teksnya jatuh aur-auran ya, karena aur-auran akhirnya khotbah yang pertama ke belakang, khotbah yang kedua ke depan, akhirnya ngulang lagi dari awal tuh ya. Nah makanya mungkin fungsinya ini saya husnuzon itu biar tongkat kalau jatuh nggak ke bawah gitu kali, kealingan sama ini itu ya. Tapi kalau zaman Nabi nggak, zaman Nabi cuma 3 tuh ya. Nah ini dahulu Rasulullah khotbah di yang paling atas, Rasul meninggal, Abu Bakar Siddiq nggak mau khotbah di tempat Rasulullah, perasaannya nggak enak, masa sih gue diri di kakinya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq turun di tangga kedua. Tuh, subhanallah, adab. Ya. Makanya kita dulu masih sekolah diajarin sama orang tua kita, jangan duduk di bangku guru gitu. Pernah nggak? Nih, bangku guru jangan main sembarangan duduk. Nggak berkah ilmu kita gitu katanya. Nah, ini dipakai nih Abu Bakar Siddiq. Jadi ketika beliau lagi khutbah, tangga kedua di bawahnya. Beliau meninggal. Ya, pun sama. Ketika dikuburin, beliau request, tolong jangan kuburan saya sejajar sama Rasulullah, di bawahnya itu. Adab, masya Allah. Sampai udah meninggal aja masih pakai adab. Lalu kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar meninggal, radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu an khutbah di mana? Di tangga yang paling bawah. Karena nggak enak nginjek bekas mimbarnya Nabi sama mimbarnya Abu Bakar di bawah. Ya. Lalu kemudian Umar meninggal, Sayyidina Utsman mau khutbah, bingung. Kenapa? Udah semua diinjak ini. Gue di mana nih? Di bawah, di tanah. Dibikinlah 6 lagi, ditambahin 6. Ditambah 6. Jadi berapa tuh? 9. Jadi tinggi kayak sekarang. Nah, sekarang kan tinggi tuh. Nah, itu ditambahin itu. Ketika 6, nah beliau di yang keempat gitu. Begitu terus. Itulah adab. Ya. Nah, ini yang penting. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW wafat, tadi ketahuan tuh, Sayyidina Abu Bakar di bawahnya, Sayyidina Umar meninggal, nggak mau sejajar dengan beliau, di bawahnya lagi. Coba perhatiin kuburannya kan sekarang, tuk nurun. Itu adab, subhanallah. Siti Aisyah pun sama, pakai adab dengan almarhum ini. Dulu sebelum Umar meninggal, ya, Rasul suaminya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ayahnya masuk kamar buka jilbab, buka hijab. Ketika Sayyidina Umar dikuburkan di kuburannya, di kamarnya, Siti Aisyah nggak pernah buka jilbab, pakai jilbab. Loh, kok ditanya kenapa kok nggak buka? Saya malu dengan Sayyidina Umar. Subhanallah. Ya, ame orang yang dikubur aja malu. Orang kita sekarang pacaran di mana? Allah karim, kuburan kiai lagi. Lah kalau kuburan Cina mending gitu kan ya, orang di bawah lagi disiksa, di atas calon disiksa ini. Nah ini kuburannya kuburan orang Islam, pacaran di atas kuburan. Kata Nabi dalam hadisnya, lebih baik saya ditimpain bara api daripada saya duduk di mana? Di atas kuburan. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh. Ya. Ame orang yang udah dikubur aja Siti Aisyah masih pakai adab. Ya. Makanya kata ulama, termasuk yang bikin keras hati, ketawa depan kuburan tuh.
Kita kalau ngelayat, nganterin jenazah, kan kuburan tuh, jangan ngobrol yang bikin ketawa udah. Karena bikin keras hati. Gitu. Kalau nyengir masih mending nyengir namanya, yang enakin lah. Tapi kalau sampai ketawa-tawa gitu, nah ini udah kelewatan tuh. Dalil yang kedua, orang yang meninggal masih hidup. Ingat nih, ulama, aulia, sholihin kalau meninggal belum mati masih hidup. Dalilnya apa? Al-Quran. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kau kira orang yang meninggal di jalan Allah mati, mereka hidup. Apa tandanya? Apa dalilnya? Siti Aisyah pakai jilbab. Itu menandakan mereka masih hidup. Malu dilihat karena masih melihat. Gitu. Kecuali orang-orang mukmin, orang muslim yang diseksa dalam kubur, itu mereka hidup cuma hidupnya diseksa tuh ya. Jadi begitulah adab-adab orang sholihin, ya adab-adab para salafun sholih yang bisa kita contoh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa beradab, dan mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang-orang yang beradab. Dan saya pribadi berbicara seperti ini bukan saya orang yang paling adab, saya juga masih perlu belajar adab dan mengamalkan adab. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah untuk jadi orang yang beradab. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya, disilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Matiin.